Halo semuanya, saya Wasil Mawardi. Mungkin kita sering mendengar Pancasila itu dihafalkan mulai dari SD, dari sejak kecil, tapi apa pelajaran sebenarnya di balik sejarahnya yang panjang? Video singkat ini saya akan membahas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, di mana kita akan melihat bagaimana ideologi kita diuji dan dimaknai dari waktu ke waktu. Pancasila ditetapkan 18 Agustus 1945. Namun, langsung diuji ini adalah era revolusi fisik. Kita menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2. Berbagai perjanjian seperti Linggarjati dan Rhinefeldt menunjukkan fokus utama bangsa adalah berjuang mempertahankan kedaulatan. Nilai dan pelajarannya adalah yang tercermin jelas adalah sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pelajaran bagi kita di tengah ancaman agresi, para pendiri bangsa membuktikan bahwa persatuan adalah syarat mutlak untuk merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hasil konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag memaksa kita menjadi negara federalis. Pancasila tetap ada di Mukadimah Konstitusi RIS, walau rumusannya sedikit beda. Namun bentuk ini tidak bertahan lama karena ada demonstrasi besar rakyat yang menuntut kembali ke NKRI. Nilai dan pelajarannya adalah peristiwa ini mengajarkan kita tentang sila keempat, yaitu kerakyatan, di mana tuntutan rakyat membuktikan bahwa bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita persatuan yang diinginkan oleh rakyat. Demokrasi parlementer dan terpemimpin. Kita masuk era demokrasi parlementer dengan UUD 1950, kabinet terus berganti, politik sangat tidak stabil, pemilu 1955 memilih Dewan Konstitusi untuk membuat undang-undang baru, tapi mereka gagal mencapai kesepakatan. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 membubarkan konstitusi dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila yang otentik. Nilai pelajaran dari ini adalah pelajaran tentang sila keempat, yaitu musyawarah di konstitusi gagal menunjukkan bahwa demokrasi tanpa landasan persatuan bisa menemui jalan buntu. Nah, sekarang ada di Orde Baru. Fokus kita adalah pada saat satu peristiwa terpenting yaitu transisi besar dari Orde Baru ke reformasi. Di masa Orde Baru, pemerintah bertekad melaksanakan Pancasila murni dan konsekuen. Dikeluarkan TAP MPR tahun 1978 yang melahirkan 36 butir P4. Didirikannya juga Badan BP7 untuk penataran P4 secara masif dan Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua Orpol dan Ormas. Tapi praktik ini bergeser. Pancasila ditafsirkan seragam oleh negara menjadi alat kontrol yang kaku untuk mengatur urusan privat warga. Bukan lagi hanya dasar negara, puncaknya adalah era reformasi 1998. Ini adalah reaksi rakyat terhadap implementasi yang dianggap menyimpang. Ironisnya di awal reformasi kita sempat trauma pada Pancasila. TAP MPR tentang P4 dicabut, bahkan Pancasila sempat dihapus dari kurikulum lewat Undang-Undang Sisdiknas 2003. Namun kita sadar kembali, BPIP dibentuk tahun 2017 dan 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Nilai apa yang tercermin dari peristiwa ini? Transisi ini adalah pergulatan nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Rakyat menuntut agar kekuasaan dijalankan sesuai hikmat kebijaksanaan, bukan kekuasaan absolut, dan menuntut keadilan bagi seluruh rakyat. Pelajarannya terbesarnya adalah Pancasila bukan teks hafalan. Sejarah membuktikan bahwa Pancasila yang dipaksakan sebagai dogma kaku akan rapuh, tapi Pancasila yang hidup sebagai nilai akan selalu dicari kembali. Refleksi bagi saya, sejarah mengajarkan bahwa implementasi yang jujur
dan penyelenggaraan negara jauh lebih penting daripada retorika. Bagi kita, generasi muda ini sangat relevan. Di era digital, sila kedua adalah panduan melawan cyberbullying, sila ketiga adalah benteng melawan polarisasi sara, dan sila keempat adalah cara kita berdemokrasi digital yang bertanggung jawab. Tugas kita bukan menghafal, tapi menghidupi Pancasila. Terima kasih, sekian dari saya.